Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial mata kuliah Bahasa Inggris 1 Universitas Muhammadiyah Mamuju. Saya Sofwan Nugraha dan di video tutorial ini kita akan membahas tentang conditional sentences. Materi ini masih seputar mengonstruksi kalimat ya. Jadi materinya masih tentang kalimat. Cuman bedanya setelah pekan-pekan lalu kita mempelajari tentang tenses, kita di sini sekarang mempelajari tentang conditional sentence. Tetapi pengetahuan tentang tenses itu juga tetap dipakai di conditional sentences ini karena beberapa pola conditional sentence itu menggunakan tense tertentu ya, dan itu berpasangan dengan pola yang lain. Nah, conditional sentence ini sub CPMK-nya menggunakan conditional sentence untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat atau persyaratan dalam kalimat bahasa Inggris. Baik, kita mulai materi dengan membahas dulu sedikit definisi. Conditional sentence itu berasal dari istilah ini ya, condition. Ya, condition itu di dalam bahasa Indonesia artinya kondisi atau bisa diartikan juga sebagai syarat. Nah, kalau kita buka pengertian condition sebagai sebuah istilah dalam bahasa Inggris, di kamus Merriam-Webster dikatakan bahwa condition is something essential to the appearance or occurrence of something else. Jadi condition ya atau syarat adalah sesuatu yang penting, essential ya, to the appearance, munculnya ya, atau terjadinya sesuatu yang lain. Ya, jadi essential to the appearance, ini essential to the appearance or occurrence of something else. Jadi sesuatu yang penting dan dia mengakibatkan munculnya ya, appearance itu munculnya, appear ya, appear itu artinya muncul, atau occurrence asal katanya dari occur, to occur, terjadi ya, jadi munculnya atau terjadinya something else, sesuatu yang lain. Nah, itu disebut dengan condition atau syarat. Nah, syarat ini di dalam sebuah kalimat ya, kalau kita lihat kalimat bahasa Indonesia ada sebuah kalimat, ada suatu jenis kalimat yang disebut dengan kalimat yang mengungkapkan hubungan sebab akibat ya. Kemudian ada juga kalimat yang mengungkapkan hubungan syarat. Hubungan syarat ini sepasang dengan hasil. Nah, kalau di bahasa Indonesia ini biasanya dikonstruksi atau dibuat dengan memanfaatkan konjungsi jika atau konjungsi maka. Nah, di bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia yang efektif, penggunaan konjungsi jika dan maka itu sebenarnya tidak bisa bersamaan. Ya, dia hanya bisa menggunakan salah satu konjungsi untuk menghubungkan dua klausa atau membentuk satu hubungan sebab akibat atau satu hubungan syarat. Jadi setelah kita menggunakan jika di depan bla 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 bla, di belakang itu tidak perlu maka, lanjut saja klausa berikutnya. Begitu pula ketika kita menggunakan maka, di depannya itu tidak perlu jika, tak 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 apa, kemudian makanya di tengah, karena maka itu nggak boleh di awal kalimat. Nah, tetapi kalau kita terapkan kalimat hubungan sebab akibat sebagai sebuah notasi matematika ya, justru kita harus menggunakan jika dan maka. Kenapa? Untuk menegaskan siapa yang menjadi siapa yang menjadi kondisi dan siapa yang menjadi konsekuensi. Nah, di hubungan sebab akibat atau di hubungan syarat dan hasil ada yang disebut dengan kondisi. Syarat itu kondisi atau condition, sementara hasil ini adalah konsekuensi atau consequence atau result ya. Ya, di bahasa Inggrisnya dia bisa menjadi consequence. Consequence itu berarti sesuatu yang mengikuti terjadinya sesuatu ya, itu hasil namanya ya, atau result.
Nah, conditional sentence, maka dari itu bisa didefinisikan seperti ini. Conditional sentence adalah kalimat yang menyatakan hubungan syarat. Ya, hubungan syarat itu ketika atau jika sesuatu terpenuhi, ya, maka hal lain pun terpenuhi. Jadi jika ada sebuah kondisi terpenuhi atau terjadi, maka hal yang menjadi result atau yang menjadi hasil itu juga terpenuhi. Nah, atau jika terjadi sesuatu, maka hal lain pun terjadi, ya. Itu jadi A itu menyebabkan B. Gitu. Jika A terjadi, maka B juga terjadi. Nah, kadang kadang condition itu tidak harus dua-duanya positif, ya. Kadang-kadang jika A-nya positif, maka mengakibatkan B-nya negatif, bisa. Gitu. Jadi jika A terpenuhi positif, maka yang terjadi adalah B yang negatif, bisa. Bisa seperti itu. Ya, yang jelas dinyatakannya memang artinya memang kondisinya memang seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan perbandingan terbalik. Ya, perbandingan terbalik kenapa? Karena ketika A-nya jadi positif, B-nya menjadi negatif. Ya, perbandingan syarat yang terbalik seperti ini tuh kadang misalnya gini. Kalau di teori ekonomi kita kan belajar ya bahwa yang namanya di pasar, ya, yang namanya jumlah barang yang tersedia atau jumlah stok itu bisa memengaruhi harga, ya kan? Jika di pasar jumlah barang itu banyak, maka harga barang akan menurun, kan begitu. Sebaliknya jika jumlah barangnya menurun, maka harga barang akan menjadi mahal atau meningkat. Nah, seperti itulah kurang lebih yang namanya perbandingan terbalik. Dan perbandingan seperti itu bisa dinyatakan menggunakan conditional sentence. Nah, nanti kita bahas itu lebih jauh. Nah, apa cirinya conditional sentence? Oke, pertama, kita ingat ya, dia berupa sentence. Sentence itu berarti dia berupa sebuah kalimat. Nah, ketika dia berbentuk kalimat, berarti teman-teman harus ingat kembali bahwa kalimat itu wujudnya minimal 2 kata, ya kan? Kemudian punya hubungan subjek predikat atau subjek dan verb. Karena itulah syarat terbentuk minimalnya sebuah kalimat yang lengkap. Nah, kemudian hubungan sebab akibat itu ada kondisi, ya, dan ada konsekuensi. Nah, kondisi ini akan diwakilkan dengan satu gagasan. Sementara konsekuensi juga dinyatakan dalam satu gagasan. Satu gagasan itu berarti satu hubungan subjek dan sama dengan satu hubungan subjek dan verb. Nah, sekarang dalam satu kalimat ternyata kita punya setidaknya satu kondisi dan satu konsekuensi. Artinya kita harus membawa satu gagasan ditambah satu gagasan lain. Berarti nanti akan muncul dua gagasan. Satu gagasan yang menjadi kondisi dan satu gagasan yang menjadi konsekuensi. Ya, atau satu pernyataan kondisi dan satu pernyataan konsekuensi. Which means artinya kita akan punya lebih dari satu klausa, ya, atau lebih dari satu gagasan, karena kita akan melibatkan setidaknya dua pernyataan. Nah, maka dari itu sebuah conditional sentence, ya, itu memang seharusnya berupa complex sentence. Complex sentence itu kalau di dalam bahasa Indonesia namanya kalimat majemuk bertingkat. Ya, beda dengan kalimat majemuk setara, ya, atau compound sentence. Ya, complex sentence itu kalimat majemuk bertingkat. Artinya karena dia disebut bertingkat karena dia punya dua klausa, ya, majemuk, ya. Majemuk itu berarti punya dua klausa, setidaknya dua klausa, bisa lebih. Satu akan menjadi klausa bebas atau independent, dan satu menjadi klausa terikat atau dependent clause. Nah, disebut bertingkat itu karena ini, satu jadi dependent dan satu lagi jadi independent. Sementara kalau di kalimat majemuk yang lain namanya kalimat majemuk setara, ya, itu compound sentence bahasa Inggrisnya. Compound sentence itu tidak punya dependent clause, jadi semuanya independent. Nah, karena semua klausanya independent, maka compound sentence ini bisa dipecah menjadi dua kalimat tunggal. Begitu. Sementara kalau complex sentence atau kalimat majemuk bertingkat itu tidak bisa, karena yang bisa berdiri menjadi kalimat tunggal hanya independent clause-nya. Dependent clause-nya tidak bisa. Begitu.
Nah, tapi teman-teman ingat dulu ya bahwa yang namanya kalimat conditional atau kalimat hubungan syarat itu, kalimat hubungan syarat itu selalu punya setidaknya dua klausa, satu berupa klausa bebas ya atau independent clause dan satu klausa terikat. Nah, apa cirinya klausa terikat? Ciri klausa terikat ini biasanya diawali dengan konjungsi. Jadi, diawali dengan conjunction atau kata sambung, kemudian ada subjek, kemudian ada verb begitu. Nah, maka dari itu, kedua klausa yang ada di dalam kalimat majemuk di dalam conditional sentence ya, itu terdiri dari satu yang namanya kondisi atau syarat. Ya, kondisi atau syarat itu berupa dependent clause. Kenapa dependent clause? Karena syaratnya itu harus diawali dengan if. If ini adalah conjunction. Nah, karena if adalah conjunction, berarti nanti ada if ketemu dengan subjek, ketemu dengan verb. Ketika ini terjadi, maka muncullah yang namanya condition atau syarat. Begitu. Nah, karena kalimatnya menjemuk bertingkat atau complex sentence, artinya kita punya satu klausa lagi, dan klausa tersebut akan menyatakan consequence atau hasil. Ya, dan hasilnya itu berbentuk independent clause, artinya dia tidak diawali konjungsi. Ya, jadi tidak perlu menggunakan konjungsi lagi setelah ada if, begitu. Jadi cukup if saja, kemudian klausa yang berikutnya. Nah, karena dia berbentuk klausa juga nanti akan berbentuk subjek dan verb. Nah, karena dua-duanya berbentuk klausa, maka ingat, selain ada subjek dan verb, dan ketika ada pola subjek dan verb, kita akan ketemu juga dengan yang namanya tense. Nah, ya maka dari itulah kenapa sebelum materi ini kita pelajari dulu beberapa jenis tense, ya terutama sampai ke past perfect, karena nanti di dalam di dalam conditional sentence itu ada tipe conditional yang menggunakan past perfect seperti itu. Nah, kemudian kita lihat berikutnya, posisi dependent clause atau klausa yang diawali dengan if itu boleh mendahului independent clause-nya. Ya, tapi kalau terjadi seperti itu, maksudnya if muncul duluan di awal kalimat, nanti di tengah kalimat kita harus memisahkan klausa yang dependent itu, yang pakai if, dengan yang independent. Caranya dengan tanda baca koma. Nah, di sini saya punya satu contoh kalimat. Ya, ini kalimat conditional. Ya, perhatikan ya. Pertama, kalimat conditional itu punya ciri menggunakan konjungsi ini, if. Ya, tadi dikatakan ya bahwa yang diawali dengan konjungsi if itu berupa condition. Sementara yang tidak menggunakan if adalah consequence. Nah, seperti ini berarti. Berarti dari I will open the window sampai if itu adalah konsekuensi atau hasilnya. Sementara if you feel hot itu conditionnya. Begitu. Kemudian perhatikan bahwa kalimat ini berbentuk complex sentence atau kalimat majemuk bertingkat. Tadi ditandai satu dengan konjungsi if, kedua dia pasti punya dua klausa. Setidaknya ya, minimal dua klausa, bisa lebih. Ya cuman sekarang supaya sederhana contohnya saya pakai dua klausa dulu. Ya. Di sini di awal, di depannya yang jadi consequence, ada I bisa bertindak sebagai subjek, kemudian will open, ini dua-duanya verb. So, kemudian the windows ini bisa menjadi objek-objek dari open. Nah, kemudian di sebelah kanan ada you bisa menjadi subjek dan feel ini dari to feel, verb. Ya, hot ini adjektif, berarti dia komplement. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata di sini ada dua pasang subjek dan verb. Tuh. Kemudian kita tahu bahwa ketika muncul subjek dan verb, ini bisa dianggap menjadi sebuah clause. Berarti dari sini ya, dari sini sampai ikut dengan objeknya ya, ini berarti sebagai satu clause. Satu klausa. Kemudian dari sini sampai komplement ini juga satu klausa, one clause. Total berarti kita punya two clauses. Dua klausa. Kalau sudah dua ya berarti majemuk. Ya kan? Makanya disebut sebagai kalimat majemuk bertingkat. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan juga di sini kita bisa melihat ada pola subjek ketemu dengan will, ketemu dengan
verb infinitif. Jadi subject, kemudian will, kemudian verb infinitif. Jadi apa ya? Jadinya simple future. Kan gitu. Nah, sekarang di sini kita punya you sebagai subjek, kemudian feel, asalnya dari to feel. Ini bentuknya verb 1 biasa. Jadi apa ya? Ternyata dia tense-nya simple present. Nah, maka dari itu tadi saya katakan bahwa conditional sentence itu berhubungan erat dengan yang namanya tense. Ya, karena bagaimanapun karena dia berbentuknya sentence, ya, berarti dia akan punya clause. Gitu, pasti punya clause. Nah, sekarang karena dia berbentuk complex sentence itu berarti kalimat majemuk dan dia bertingkat, otomatis tidak mungkin hanya satu clause. Berarti dia punya 2 clauses, 2 klausa. Maka muncullah 2 hubungan subjek dan verb, di tengahnya pakai konjungsi. Kemudian di belakang ada lagi subjek dan verb. Subjek verb pertama, subjek verb kedua. Kan begitu polanya, ya. Jadi di tiap conditional sentence itu akan muncul 2 klausa. Maka teman-teman harus perhatikan tense di masing-masing klausa itu. Karena setiap klausa belum tentu sama tense-nya. Ya, kita lihat di sini. Ya, bisa lihat ya, yang di sini tense-nya simple future. Sementara yang di belakang pakai simple present. Ya, nanti ada yang di depannya pakai simple past, di belakangnya pakai present perfect, dan macam-macam. Begitu. Nah, sekarang kita kembali dulu ke sini. The types of conditionals. Jadi jenis-jenis conditional sentence. Setidaknya ada 4, ya. There are 4 types of conditional. Ya, ada yang type pertama, ada yang tipe kedua, ada yang tipe ketiga, dan ada yang tipe 0. Jadi ada 4 ya, ada type 1, type 2, type 3, dan type 0. Ada yang menyebutnya ini, type 1 ini, ada yang menyebutnya sebagai first conditional. Conditional model pertama gitu. Ini menyebutnya second conditional. Kemudian ini ya ketiga berarti third conditional. Nah, yang ini berarti zero conditional. Nah, pertama kita bahas dulu tentang zero conditional atau type 0. Nama lainnya adalah absolute conditional. Kenapa disebut absolute? Karena conditional tipe 0 itu menghubungkan 2 premis. Jadi pernyataan ya atau klausa yang ada di dalam sebuah conditional sentence itu bisa kita anggap dia sebagai sebuah premis atau sebuah gagasan. Conditional yang menghubungkan 2 premis atau gagasan yang sifatnya absolut. Jadi hubungan sebab akibatnya itu sudah pasti. Absolut itu kan pasti ya. Kenapa disebut pasti? Karena memang sudah menjadi pengetahuan umum. Pengetahuan umum itu artinya sudah diterima luas bahwa itu benar. Ya, atau memang ada aturan mutlak tertentu yang mengikatnya. Jadi berhubungan dengan suatu rules atau dalil, berhubungan dengan suatu aturan. Nah, kemudian type 0 itu jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan konjungsi jika, apabila, bila, atau bila mana. Nah, polanya type 0 itu independent clause-nya menggunakan simple present dan dependent clause-nya menggunakan simple present. Jadi, kedua klausanya sama. Ya, meskipun hubungannya tidak koordinatif ya, tidak setara. Ya, hubungan itu maksudnya hubungan antar klausanya itu tidak setara karena dia tetap complex sentence ya, dia tetap bertingkat, tapi tense yang digunakan sama. Jadi di depannya pakai simple present, kemudian di tengahnya pakai if, ya, kemudian di belakangnya pakai simple present lagi. Ya, artinya kalau di depannya pakai subjek ketemu dengan verb 1 atau verb 1 yang berakhiran S, di belakang juga sama. Subjek ketemu dengan verb 1 atau verb 1 yang berakhiran S. Kalau dibalik ya sama berarti ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika dia dibalik, maksudnya if-nya muncul duluan di depan gitu ya.
tetap if ini harus diikuti dengan yang namanya condition. Jadi tetap yang harus dibawa tuh harus klausa yang ini gitu, segini. Jangan yang ini tinggal di depan kemudian if-nya cuma pindah ke depan, jangan. Jadi jangan cuma if-nya yang pindah ke depan ya, tapi bawalah if dengan klausa condition-nya. Simple present yang ikut di belakang if itu ikut. Ya, kemudian di sini pakai koma consequence seperti itu. Nah, tadi saya katakan bahwa type 0 itu adalah tipe absolut. Absolut itu artinya mutlak karena dia sudah menjadi pengetahuan umum atau sudah diterima luas kebenarannya ya, atau terikat aturan mutlak tertentu. Contoh di sini kita bisa lihat ada kalimat bunyinya water boils if you heat it to 100 degree. Ya, air, water ini subjek. Boils, ingat ya, lihat pakai s. Itu verb 1 berakhiran s. Kenapa? Karena water itu it. Ini kan bisa diganti pakai it ya. Kemudian kalau it simple present berarti ketemunya dengan verb 1 berakhiran s. Ini asal katanya dari to boil. Nah, water boils. Nah, di sini ada if. Ini konjungsinya. Berarti ini batas konsekuensi ya. Jadi ini diawalinya sama konsekuensi. Konsekuensinya adalah air mendidih. Jadi konsekuensinya itu air mendidih. Nah, apa penyebabnya air mendidih atau apa syaratnya air mendidih? Jawabannya ada di condition ya, yang mengikuti if. Nah, di sini ada you sebagai subjek, heat ini dari to heat, bentuknya verb 1. Ya, it ini objek, to 100 degree itu berarti complement. Nah, kita lihat di sini ada subjek dan verb 1, berarti ini juga simple present. Nah, sejajar bukan sejajar, sama ya tense-nya ya. Nah, type 0 ini memperlihatkan hubungan yang sebab akibat yang absolut. Nah, penyebab air mendidih adalah jika dipanaskan sampai 100 derajat Celcius. Nah, ketika air itu dipanaskan menjadi 100 derajat Celcius, ya jelas itu airnya akan mendidih. Kan begitu. Ya, jadi air mendidih itu terjadi jika dipanaskan menjadi 100 derajat Celcius, tidak ada cara lain. Ya, bagaimanapun cara memanaskannya, yang jelas air itu harus mencapai 100 derajat Celcius ya, baru dia dikatakan mendidih. Seperti itu. Nah, di kalimat kedua, ini dibalik. Jadi if-nya di belakang. Kalau yang kalimat pertama kan condition-nya atau if-nya itu di tengah ya, atau di tengah ke belakang. Nah, yang sekarang kita coba tampilkan if-nya di depan. Ya, boleh, tidak ada masalah. Nah, tapi kita harus tahu batasnya adalah sampai tanda baca koma. Berarti inilah condition. Nah, kemudian di belakang ini adalah consequence. Itu. Nah, perhatikan di sini hampir sama polanya dengan di atas, dia menggunakan simple present. Mr. Harris ini subjek, wears ini verb 1 menggunakan s. To wear itu menggunakan. Jadi Mr. Harris wears batik. Ini objek ya. Kemudian it ini subjek, is ini verb 1 berakhiran s. Is itu kan to be. Ya, pakai akhiran s jadinya is. Jadi it is Thursday. Ini complement. Begitu. Jadi dua-duanya adalah hubungan sebab akibat. Nah, apa yang menjadi syarat bahwa hari ini diketahui sebagai hari Kamis? Ya, syaratnya karena kita tahu bahwa Pak Harris itu menggunakan batik. Jadi rules-nya adalah ketika hari itu adalah hari Kamis, maka Pak Harris mengenakan batik. Begitu. Dan kalau misalnya Pak Haris menggunakan batik, berarti hari itu hari Kamis. Ya, karena memang rules-nya begitu. Jadi sebab akibatnya bukan sebab akibat yang bukan harus A menjadikan B dan B tidak mungkin menjadikan A. Tapi kalau di absolut itu bisa seperti itu. Ya, jadi Mr. Harris menggunakan batik. Oh, berarti hari ini hari Kamis. Oh, hari ini hari Kamis, berarti Mr. Harris menggunakan batik. Jadi bisa saja sejajar seperti itu. Ya. Kemudian tipe berikutnya adalah tipe 1 atau type 1. Ada yang menyebutnya sebagai first conditional. First conditional ini nama lainnya adalah future possible. Jadi hal yang bisa terjadi di masa depan. Ya, bisa terjadi di masa depan. Jadi kemungkinan ya, karena dia pakai will. Jadi kemungkinan. Nah,
First conditional atau conditional tipe pertama menghubungkan suatu kondisi atau syarat. Ini ya, menghubungkan suatu kondisi atau syarat dengan konsekuensi yang mungkin terjadi di masa depan. Kapan kondisi atau syarat itu terjadi? Bisa sekarang atau beberapa saat kemudian, atau bisa juga jauh di masa depan. Yang jelas, kondisi itu akan terjadi lebih dulu daripada konsekuensi. Karena kan urutannya harus condition dulu ya. Kondisi dulu tercapai, baru terjadi konsekuensi. Itu istilahnya, ya kalau analoginya kayak gini lah. Jari kejepit pintu dulu, baru kita ngerasa sakit. Nggak mungkin kita ngerasa sakit baru jarinya kepentok pintu atau kejepit pintu kan. Nggak logis lah, orang rasa sakit itu kan diakibatkan karena jari kita terluka. Ya, jadi otomatis conditionnya adalah jari kejepit dan konsekuensinya adalah jari terasa sakit. Gitu. Jadi condition akan terjadi lebih dulu daripada konsekuensi. Tapi pola kalimatnya, konsekuensi ini ada di dimensi waktu masa depan atau future. Nah, sementara conditionnya ini ada di waktu relatif masa kini, berarti dia present. Nah, maka dari itu, ya, first conditional atau conditional tipe pertama itu memiliki dua clause. Independent clause-nya, ya, atau hasilnya, independent ini kan konsekuensi ya, konsekuensi. Independent clause atau konsekuensinya itu akan menggunakan simple future, artinya dia harus pakai will. Nah, sementara dependent clause atau yang menjadi condition, dia berbentuk simple present. Artinya ada subjek ketemu dengan verb 1 atau verb 1 berakhiran S. Nah, perbandingan dengan pola yang sebelumnya ya. Kalau pola sebelumnya yang tipe absolute itu atau tipe zero itu dia menggunakan dua-duanya adalah simple present. Makanya dua-duanya menggunakan verb 1 atau 1S. Tapi kalau yang di type 1 atau future possible, ya itu menggunakan satu menggunakan simple future dan hanya satu yang menggunakan simple present. Simple presentnya menjadi condition atau dependent clause. Jadi polanya nanti ada subjek pakai will, infinitive verb, dan diikuti sesuatu mungkin kalau ada, kemudian diikuti if, kemudian subjek, ketemu verb 1S. Ya, nanti ini bisa juga diikuti objek dan lain sebagainya. Nah, jika conditional tipe pertama ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dia akan menggunakan pola kalimat menggunakan konjungsi jika, apabila, bila mana, atau ketika, yang semuanya masuk ke dalam hubungan syarat. Ya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nisa will help you if you ask her. Nah, perhatikan di sini ada if-nya di tengah. Berarti dia membagi yang ini adalah condition, yang ini adalah consequence. Ingat, condition itu berbentuk simple present, sementara consequence berbentuk simple future. Simple future itu terdiri dari apa? Ada subjek Nisa, kemudian will, kemudian help sebagai infinitive verb. Nah, kemudian simple present itu apa? Ada you sebagai subjek dan us sebagai verb 1. Itu ya. Nah, sekarang kalau kalimat ini kita balik, kita tampilkan duluan conditionnya, ya berarti if-nya muncul duluan di depan, ya seperti yang tadi saya katakan, jangan tinggalkan klausanya di situ. Ya, klausa conditional harus ikut bersama konjungsinya jika konjungsinya pindah ke depan. Maka kita akan membentuk kalimat if you ask her, koma, ini pembatas ya, Nisa will help you. Jadi dari if sampai koma itu adalah condition, sementara koma sampai titik itu adalah consequence. Ya, selalu begitu ya, selalu bawa klausa yang mengikuti if jika if-nya memang pindah ke depan. Kemudian batasi antara klausa yang pakai if itu dengan klausa yang bebas yang jadi consequence dengan tanda baca koma di depan subjek si consequence. Begitu. Nah, berkaitan dengan adanya simple present tense di conditional tipe pertama atau first conditional, teman-teman ingat kembali ya aturan pemilihan verb 1 dan verb 1S, kapan kita menggunakan verb 1 dan kapan menggunakan verb 1 yang berakhiran S.
ketika subjeknya itu menggunakan I, you, they, atau we, kita menggunakan verb 1, sementara ketika subjeknya adalah she, it, dengan he menggunakan verb 1 berakhiran s. Nah, di sini contoh ketika mana tadi, if ya, if we go now, ya, if we go now ini karena we menggunakan verb 1. Kemudian if she goes now, karena di sini she, maka di sini menggunakan verb 1 berakhiran s, maka muncullah goes. Nah, berlaku pula ketika kita membuat negatif. Ya, if we do not go now. Do not itu untuk yang pasangannya aslinya adalah verb 1 ya, digunakannya do. Sementara ketika subjeknya diubah menjadi she itu harusnya ketemu dengan verb 1s atau ketemu dengan does. Maka muncullah if she does not go now. Seperti itu ya. Sementara kata kerja yang diikuti dengan will itu adalah bentuk infinitif ya, atau bentuk asli ya, atau base word atau base verb ya, verb dasar. Nah, sekarang kita beranjak ke conditional tipe yang kedua atau second conditional. Second conditional ini dikenal juga dengan istilah present unreal. Ya, jadi present unreal. Nah, disebut present unreal, present itu artinya masa kini dan unreal itu tidak nyata. Ya, disebut tidak nyata karena konsekuensinya ya, ini berhubungan dengan konsekuensinya. Konsekuensinya itu tidak terjadi, jadi kenyataannya tidak begitu. Ya, kenyataannya tidak seperti itu. Ya, atau dia menyatakan asumsi. Ya, asumsi yang semestinya terjadi apabila kondisi itu terpenuhi, tapi pada kenyataannya saat ini tidak terpenuhi dan otomatis konsekuensinya juga tidak tercapai. Itu tidak terjadi. Nah, makanya disebut bahwa conditional type kedua itu menghubungkan suatu kondisi atau syarat yang semestinya, ya ada semestinya di sini ya, yang semestinya terjadi di masa lalu dengan konsekuensi yang semestinya terjadi sekarang. Nah, di situ digunakan kata semestinya. Kenapa? Karena tadi saya katakan hal yang dimaksud itu tidak terjadi. Makanya disebutnya unreal, tidak nyata, atau ya tidak begitu kenyataannya. Nah, tidak terjadi atau kemungkinannya sangat kecil terjadi atau memang mustahil terjadi. Nah, jadi ujung-ujungnya yang disebut dengan present unreal atau conditional tipe kedua ini adalah sebuah perandaian. Ya, perandaian. Ya, kalau perandaian kalau di bahasa Indonesia misalnya seandainya saya punya sayap, ya pada kenyataannya kan kita manusia nggak punya sayap. Itu perandaian. Seandainya saya punya sayap, saya akan membawamu terbang ke Paris misalnya. Wah, iya seandainya. Karena kan pada kenyataannya saya nggak punya sayap, makanya saya nggak bisa membawa kamu terbang ke Paris. Ya, cukup beliin aja tiket pesawat lah. Nggak bisa ya, nggak bisa dibawa terbang. Nah, karena tadi ya second conditional atau conditional tipe kedua present unreal itu menyatakan sesuatu yang semestinya terjadi dan kondisinya semestinya terjadi juga di masa lalu, maka dia membentuk sebuah hubungan perandaian. Maka ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, second conditional itu biasanya menggunakan konjungsi seandainya, andaikan, andai kata, atau semisal. Ini adalah konjungsi hubungan perandaian. Di dalam bahasa Indonesia, hubungan perandaian itu beda dengan hubungan syarat. Kalau hubungan syarat masih bisa ada kemungkinan terjadi. Makanya kenapa yang ini ya, yang first conditional dan zero conditional ini karena masih ada kemungkinan terjadi, bisa menggunakan hubungan syarat ya, pakai jika, apabila, bila mana, ketika. Ini juga ya, jika, apabila, bila, dan bila mana. Nah, tetapi mulai bentuk kedua, second conditional atau type kedua, itu sudah masuk ke bentuk hubungan perandaian. Sesuatu yang tidak terjadi karena semestinya sih terjadi, tapi tidak terjadi ya, karena tidak tercapai atau memang mustahil dilakukan. Itu.
Jadi kalau di bahasa Indonesia kan kita bisa bedakannya ketika kita mengucapkan jika saya punya uang, atau kalau saya punya uang, dengan seandainya saya punya uang. Nah, jika saya punya uang, berarti dia masih punya harapan untuk punya uang. Ya, karena masih menyatakan kemungkinan kan jika. Ya, bisa saja dia sekarang nggak punya uang, kemudian dia bekerja keras dan akhirnya mendapatkan uang yang cukup. Maka dikatakan jika saya punya uang. Nah, sementara yang ini, seandainya saya punya uang, ini sebuah bentuk penyesalan kan? Kenapa? Karena memang kenyataannya dia sekarang tidak punya uang. Gitu. Dan memang mungkin dia tidak termotivasi untuk punya uang banyak. Ya kalaupun ada niatan gitu, tapi niat itu tidak menjadi sebuah motivasi, kan beda ya. Kalau niat doang mah ya semua orang juga mau lah punya banyak duit mah. Tapi kalau memotivasi ya berarti kan siapa yang tergerak usahanya, atau siapa yang tergerak tindakannya supaya bisa mendapatkan uang itu. Siapa yang tergerak untuk bekerja dan berusaha untuk mendapatkan uang, itu namanya motivasi. Gitu ya. Nah, kemudian conditional tipe kedua ini menggunakan pola yang tentunya berbeda dengan yang sebelumnya. Persamaan dengan conditional yang lain ya, sama-sama punya independent clause dan sama-sama punya dependent clause. Nah, tetapi perbedaannya adalah independent clause di tipe kedua itu menggunakan would. Ya, pakai would. Jadi subject ketemu dengan would. Karena di sini ada would, maka di belakang sini ketemu dengan verb infinitif. Bentuk ya, karena modality itu ketemunya infinitif. Gitu. Kemudian dependent clause-nya menggunakan simple past. Nah, simple past berarti ada subjek dengan verb kedua. Verb bentuk past ya, verb kedua. Nah, coba kita bandingkan dengan tipe pertama. Tipe pertama itu future dan possible. Jadi bisa terjadi di masa depan. Maka dia menggunakan will. Ini ya, subjek ketemu dengan will. Nah, dependent clause-nya menggunakan simple present karena syaratnya semestinya terjadi sekitar sekarang. Makanya disebutnya simple present. Sementara sementara tipe kedua, karena dia hanya sebuah perandaian yang harusnya terjadi sekarang tapi ternyata tidak terjadi, maka syaratnya itu sudah lalu. Ya kan hasilnya sekarang, ya. Jadi syaratnya harusnya di masa lalu. Nah, syarat yang dia ada di masa lalu itu otomatis menggunakan simple past karena dia past. Maka pola yang terbentuk adalah subjek ketemu dengan would ketemu dengan infinitive verb, kemudian ketemu dengan konjungsi if, ya. Kemudian dimulailah simple past, yaitu subjek dengan verb 2. Jadi sekali lagi di dalam conditional tipe kedua kita akan menggunakan menggunakan would modality sebagai hasil, independent clause ini kan konsekuensi ya, dan simple past sebagai dependent ya atau conditionnya. Gitu. Contoh di bawah ada he would believe your story if you told him the truth. Nah, lihat di sini ada if, berarti ini konjungsi. Nah, berarti yang kesana ini adalah condition ya. Conditionnya menggunakan simple past. Simple past berarti ada subjek you, kemudian told ini verb 2 dari to tell. Dari to tell, jadinya told. Nah, kemudian konsekuensinya yang di sebelah kiri adalah subjek ketemu would dengan verb infinitif ya. He ini subjek, would ini muncul, kemudian believe ini adalah infinitive verb. Ya, kalau dia verb 1, otomatis di sini nggak akan kalau verb 1, he-nya ini bukan believe ya, tapi believes. Ya, jadi ini bukan verb infinite, bukan verb 1 ya, ini verb infinitif. Karena verb 1 itu ada satu biasa, ada satu s. Nah, yang ini bukan verb 1 tapi infinitif. Nah, kemudian yang kedua, sekarang kita pindahkan if-nya ke depan, berarti condition-nya ikut sampai tanda koma. Ini condition-nya segini. If you told him, subjek ketemu verb 2 to tell ya. Kemudian he ini subjek, kemudian would, kemudian believe ini verb infinitif. Begitu. Jika kamu menceritakan jika kamu menjelaskan dia akan percaya ceritamu jika kamu menceritakan yang
sebenarnya. Nah, kalau dibalik, jika kamu menceritakan yang sebenarnya, dia akan percaya ceritamu. Nah, karena dia menggunakan would, berarti di situ perandaian. Bukan jika, berarti seandainya. Sorry. Ya, seandainya kamu menceritakan yang sebenarnya, dia akan percaya ceritamu. Berarti faktanya. Karena di sini pakai would, berarti ini unreal. Nah, apa faktanya? Yang terjadi sebenarnya apa? Yang terjadi sebenarnya adalah kamu menceritakan bukan yang sebenarnya. Ya, you did not tell him the truth. Ya, maka he don't believe your story. He wouldn't believe your story. Dia tidak percaya dengan ceritamu. Itu faktanya. Gitu. Nah, jadi unreal itu selalu bertentangan dengan faktanya, ya, karena memang yang tidak terjadi seperti itu. Contoh kayak misalnya, seandainya saya hari ini di Jakarta, saya ketemu dengan kamu. Ya, seandainya saya hari ini di Jakarta, saya akan ketemu dengan kamu. Ya, if I were at Jakarta, ya, I would met you gitu, atau I would met with you gitu. Ya, tapi kenyataannya apa? Saya tidak berada di Jakarta, di kota lain, maka saya tidak bisa ketemu dengan kamu. Itu implikasi logisnya seperti itu, ya. Nah, kemudian tipe ketiga, ya, the last type, ya, third type of conditional, disebut juga sebagai past unreal. Nah, ini agak unik. Kalau yang ini present unreal itu berarti hasilnya di masa kini. Jadi yang present ini consequence, ya. Ya, konsekuensinya di masa kini. Kemudian yang unreal itu conditionnya itu berarti past, ya, karena ya di masa lalu conditionnya gitu. Nah, sementara past unreal ini unik. Kenapa? Karena konsekuensinya juga past. Nah, conditionnya juga past. Jadi karena conditionnya tidak terpenuhi, maka konsekuensi juga tidak terpenuhi. Hampir sama dengan type kedua, ya, type ketiga ini. Jadi conditionnya itu tidak terjadi, maka konsekuensinya juga tidak terjadi. Cuma bedanya kalau present unreal, ya tadi ya, conditionnya atau syaratnya terjadi di masa lalu, hasilnya semestinya ada di masa sekarang, tapi tidak terjadi. Kalau past unreal, conditionnya di masa lalu, konsekuensinya juga di masa lalu, tapi tidak terjadi gitu. Ya, jadi misalnya gini. Ini saya bikin garis waktu lagi seperti ini. Teman-teman kenal ya, yang di sebelah kanan ini berarti future, sementara yang ke belakang ini berarti garis waktu past. Katakanlah kita ngomong di sini now, saat ini. Nah, present unreal itu ketika si aktivitasnya misalnya syaratnya terjadi di sini. Ini 3 days ago. 3 hari yang lalu. Di sini terjadi. Nah, konsekuensinya harusnya di sini sekarang. Tapi di sini tidak terjadi. Ya, tidak terjadi gitu. Ini tidak ada. Nah, sementara kalau past unreal itu ceritanya begini. Kita sedang ngomong nih sekarang. Nah, katakanlah kemarin di sini ya. Harusnya saya ketemu dengan kamu. Meet you. Nah, tapi syaratnya itu 3 hari yang lalu. Ya, go to Jakarta misalnya. Nah, jadi di sini condition atau syarat, di sini consequence atau hasil. Nah, tidak ada yang nyampe ke masa sekarang. Kita cuma menceritakan 2 kejadian di masa lalu yang ada hubungan sebab akibatnya gitu ceritanya. Kondisinya di masa lalu, ini misalnya 3 days ago, yang ini yesterday. Ini kan semuanya masuk di dimensi past kan ya, karena presentnya di sini. Nah, ketika misalnya ceritanya begini nih. Saya sebenarnya mau pergi ke Jakarta, dan kalau saya bisa pergi ke Jakarta, saya akan ketemu dengan kamu. Nah, tapi ternyata ya yang 3 hari lalu saya harusnya ke Jakarta itu batal, gak jadi. Ya, mungkin karena ada halangan atau apa, pokoknya saya gak jadi 3 hari lalu datang ke Jakarta. Akibatnya apa? Janji saya ketemu dengan kamu kemarin itu tidak tercapai juga. Ya, orang saya nggak di Jakarta gitu. Sementara kamu di Jakarta. Nah, kita bisa menggunakan past unreal atau third conditional ketika kita mau menceritakan itu. Gitu. Misalnya kita sebutnya begini nanti. I would have
met you if ya I had been to Jakarta. Nah, gini. I would have met you if I had been to Jakarta. Jadi seandainya ya, seandainya di sini ya. Saya, kita baca dari depan dulu aja. Saya akan ketemu dengan kamu. Ya, saya akan sudah atau saya akan bisa bertemu dengan kamu seandainya saya pergi ke Jakarta. Itu. Nah, kalau dibalik bisa, if I had been to Jakarta, I would have met you. Sama artinya, seandainya saya pergi ke Jakarta, saya ketemu dengan kamu. Faktanya apa? Atau kenyataannya gimana? Ya, kenyataannya 3 hari yang lalu, I hadn't been to Jakarta. Saya tidak pergi ke Jakarta. Jadi konsekuensinya, yesterday, I wouldn't have met you. Saya tidak ketemu dengan kamu, gitu. Ya, itu ya yang namanya past unreal. Jadi, teman-teman, kita punya dua pola unreal, satu present unreal dan satu lagi past unreal, menceritakan perandaian yang semestinya terjadi di masa kini atau perandaian yang semestinya terjadi kemarin atau di masa lalu. Nah, ketika kita menggunakan yang unreal atau yang perandaian, kita menceritakan hal yang semestinya terjadi. Artinya, faktanya, the fact, we didn't do it. Kita tidak melakukan itu. Itu tidak terjadi. Gitu. Misalnya, ini contoh lagi. Di bawah nih ya. Mom would have bought a new vacuum cleaner if you had broken it last month. Tuh. Mama kau, mamaku, would have been bought a new vacuum cleaner. Mama akan membeli sebuah vacuum cleaner baru seandainya kamu merusakkannya bulan kemarin. Nah, kenyataannya apa bulan kemarin itu? Bulan kemarin atau bulan lalu, vacuum cleaner tidak rusak. Nah, karena vacuum cleaner tidak rusak, otomatis ya ibu juga ngapain beli vacuum cleaner baru, orang barangnya nggak rusak. Nah, jadi kita cuma menceritakan perandaiannya gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini, bisa dong kita buat fakta yang tadi itu ya, bahwa kita tidak, vacuum cleaner tidak rusak. Berarti kita katakan the vacuum cleaner did not break tidak rusak. Gitu. Maka faktanya adalah past unreal itu menyatakan hal yang kebalikan dari fakta. Sama dengan present unreal, menyatakan kebalikan dari fakta. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga perlu perhatikan bentuk negatif dari yang namanya conditional sentence. Itu kadang-kadang suka bikin pusing ya. Ingat ya, kalau dia negatif itu berarti pengingkaran. Pengingkaran itu menyatakan sebaliknya. Ya kan? Menyatakan sebaliknya. Dan ini harus hati-hati, terutama ketika kita menggunakan bentuk conditional tipe kedua dan tipe ketiga. Kenapa? Karena tipe kedua dan tipe ketiga ini sama-sama unreal tadi ya. Unreal itu berarti kebalikan dari fakta. Ya kan? Kebalikan dari fact. Nah, sementara yang namanya negatif itu juga kebalikan atau lawan dari pernyataan. Kebalikan declaration berarti ya. Kebalikan dari pernyataan atau yang dinyatakan di dalam kalimat. Nah, sekarang berarti ketika kita membuat sebuah conditional tipe 2 atau tipe 3 yang di dalamnya ada negatif, maka salah satunya itu berarti menceritakan kenyataan. Begitu. Ya, itu begitu logikanya. Kenapa? Karena ketika kita kan gini, unreal itu otomatis kebalikan. Jadi kalau unrealnya positif, berarti dia dibalik jadi negatif faktanya. Begitu kan? Nah, sementara negatif itu kebalikan. Artinya kalau dia sudah positif itu berarti membalik fact, berarti kemudian dibalik lagi, ya kembali lagi jadi positif. Maka kembali ke kenyataan. Contoh, lihat kalimat yang ini. I wouldn't have bought a new printer if my old printer had not broken. Sini ada negatif nih ya, not. Sini not. Coba ini periksa polanya. Ini negatif nih. I kemudian would, ada subjek ketemu dengan would, berarti would modality ini.
Kemudian di belakang sini ada if, di belakang diikuti dengan my old printer had not broken. Ada subjeknya my old printer, ada had, kemudian ada verb 3, berarti past perfect. Maka dia jenisnya tipe ketiga, third conditional. Nah, klausa pertamanya, atau kita baca ininya dulu ya, kita baca conditionnya dulu. My old printer had not broken. Printer saya tidak rusak. Ya, kalau misalnya kita tidak pakai not, misalnya my old printer had broken, ya, misalnya kita tidak baca dulu ini notnya. My old printer had broken, printer saya rusak. Kenyataannya printer tidak rusak, kan gitu. Ya kan, itu kan tidak rusak ya. My old printer kan kalau aslinya kan di sini konsekuensinya, conditionnya kan positif, tidak ada not. My old printer had broken, berarti printer saya rusak. Nah, padahal kenyataannya adalah printernya tidak rusak. Begitu. Nah, ketika kita buka notnya menjadi dibaca, my old printer had not broken. Di sini ada negatif, berarti printer saya tidak rusak, berarti printernya baik. Gitu. Jadi ini malah menyatakan fakta. Ya kan? My old printer had not broken, berarti kenyataannya seperti itu. Nah, kemudian di konsekuensinya juga negatif. I would not have bought the new printer. Saya tidak perlu membeli printer baru. Pada kenyataannya apa? Negatif ketemu negatif, berarti dia membeli printer baru. Kenapa? Karena yang di depan ini unreal juga. Unreal ketemu negatif, jadilah dia positif. Berarti faktanya apa? Dia membeli printer baru dan printernya rusak. Begitu. Jadi ingat ya, ketika conditional, sekali lagi saya ini kan ya, ketika ini hapus dulu. Kita harus ingat bahwa yang namanya unreal atau tipe 2 dan tipe 3, unreal itu kebalikan dari fact, berarti negatif. Ya, karena kebalikan berarti negatifnya, pengingkaran. Nah, ketika unreal ini ketemu dengan not, berarti dia ketemu negatif. Nah, negatif ketemu negatif, maka hasilnya adalah kembali ke fakta yang positif. Begitu. Misalnya saya katakan, seandainya saya punya uang, saya traktir kamu kemarin. Gitu. Itu kan positif, berarti kan kenyataannya tidak seperti itu. Nah, sekarang kita bikin kalimat negatif nih. Seandainya saya kemarin tidak punya uang, saya tidak akan mentraktirmu. Kenyataannya apa? Kebalikan dari tidak punya uang, yaitu punya uang. Saya punya uang dan saya traktir kamu kemarin, begitu. Jadi logikanya gitu. Ya, ketika dia unreal, itu sebenarnya negatif dari fact. Nah, tapi ketika negatif unreal, berarti negatif ketemu negatif, hasilnya adalah faktanya positif. Gitu. Terjadi gitu. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi hati-hati menggunakan bentuk not. Nah, ini sini. If Dinda left the group, the others wouldn't be happy. Ya, ketika Dinda apabila Dinda would not, berarti seandainya Dinda meninggalkan grup, ya, yang lain atau teman-teman yang lain tidak akan bahagia. Nah, sekarang kita bikin yang di sini jadi negatif. Di sini left kita buat jadi negatif. Dinda tidak meninggalkan grup. Maka konsekuensinya ini juga yang harusnya negatif malah menjadi positif gitu. Dinda tidak meninggalkan grup, maka yang lainnya jadi bahagia. Kalau Dinda meninggalkan grup, yang lain tidak bahagia. Jadi bertukar. Jadi kalau misalnya dua klausa di situ salah satunya positif dan salah satunya negatif, ya kita balik misalnya yang di depannya itu jadi negatif, maka condition atau consequence akan menjadi positif. Tapi ketika misalnya di depannya ini sama-sama negatif dan ini kalimatnya ternyata unreal, maka kita punya faktanya itu yang positif. Gitu. Nah, ini ada beberapa soal kuis yang bisa teman-teman coba untuk berlatih. Ya, di sini saya berikan 2 tipe dulu aja.
Ada tipe pertama dengan tipe kedua. Perhatikan ilustrasi berikut buat kalimat menjadi bahasa Inggris dengan conditional type 1. Nah, type 1 itu berarti present possible ya. Future ya, future possible berarti yang bisa terjadi di masa depan. Nah, berarti salah satunya pakai future tense, satu lagi pakai simple present. Ya, sepertinya akan hujan. Jika hujan turun, aku akan membatalkan pesta. Ya, karena dia pakai future possible, berarti satu akan menjadi simple present, dan yang satu lagi menjadi simple future. Yang mana yang diawali dengan if? Ya, yang menjadi condition. Siapa conditionnya? Cari yang lebih dulu terjadi. Siapa yang lebih dulu terjadi antara present dengan future? Tentunya present. Berarti present lah yang akan mendapatkan if, begitu. Tidak akan future yang dapat if. If-nya itu harus terjadi sebelum future, berarti present. Maka kita bisa katakan, jika hujan turun, kapan turunnya? Ya, meskipun besok ya, bisa kita katakan saja if it rains, begitu. Ya, simple present kan ya, jadi pakai verb 1s. Koma, aku akan membatalkan pesta. I will cancel the party. The party. Oh, gitu. Nah, teman-teman, silakan coba kerjakan di modul latihan di sini, nanti sisanya evaluasi di kuis. Gitu. Baik, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan tentang conditional sentence. Mudah-mudahan pembahasannya tidak terlalu rumit dan bisa memberikan ya pengetahuan buat teman-teman semua yang bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Saya Sofwan Nugraha. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.